Halo sobat paket malam, gimana nih kabarnya nih? Pada sehat-sehat saja ya kan? Kali ini kita bakal ngebahas sebuah alur film yang berjudul. Film ini menceritakan tentang para napi wanita yang sedang menjalani hukuman di penjara. Penjara ini bisa dikatakan sebagai tempat cuci mata bagi para lelaki, dikarenakan penjara ini diisi oleh gadis-gadis cantik dan berbadan mulus. Penjara tersebut hanya dikhususkan untuk para wanita, tidak ada laki-laki di penjara ini kecuali petugas sipir. Para tahanan di penjara tersebut bekerja dengan pekerjaan yang bermacam-macam. Ada yang membuat kerajinan, berkebun, dan bercocok tanam. Gak usah lama-lama gue ngebacotnya, sediain aja udut sama kopinya biar enjoy mendengarkan alur film tersebut. Langsung saja intro. Di sini kita pun diperkenalkan dengan seorang napi wanita yang bernama Martha. Martha adalah napi baru yang baru dimasukkan ke penjara tersebut. Namun sebelum itu Martha harus melewati proses pemeriksaan, dan setelah itu Martha dibawa ke dalam selnya dan disatukan dengan dua orang napi berandalan yang bernama Jenny dan juga Berlin. Diketahui walaupun Berlin di sini terlihat tenang, tapi sebenarnya Berlin merupakan ketua yang memimpin seluruh napi. Singkat cerita, saat malam harinya ketika Martha sedang tidur, ia tiba-tiba didatangi seorang napi yang bernama Deborah. Di sini tak disangka-sangka, Deborah tiba-tiba membakar rambutnya Martha. Beruntungnya saat itu juga Martha terbangun hingga membuat suasana menjadi gaduh. Ternyata Deborah merasa curiga bahwa Martha adalah napi palsu yang sedang menjadi mata-mata untuk mengawasi mereka. Akan tetapi Martha yang mendengar tuduhan itu, ia langsung mengelak bahwa itu tidak benar. Namun Deborah yang tidak percaya begitu saja, ia malah terus menyiksa Martha agar Martha mau mengaku. Beruntungnya saat itu Berlin sigap menolong Martha dan melindungi Martha dari amukan Deborah. Esok harinya kita diperlihatkan dengan dua orang pria yang bernama Harry dan juga Fred. Saat itu mereka sedang bertugas untuk mengirim pasokan makanan ke dalam penjara. Bagi Harry ini adalah pekerjaan yang menyenangkan karena ia sudah sering bolak-balik ke penjara tersebut untuk mengirim makanan. Sementara Fred sendiri baru pertama kali mengantar makanan ke penjara itu karena dia adalah petugas logistik baru. Di sana Harry pun memberitahu jika penjara tersebut diisi oleh gadis-gadis cantik, maka sebuah keuntungan jika mereka bisa menyicipi dari salah satu wanita itu. Saat Harry dan Fred di dalam penjara, mereka pun langsung disoraki dan diserbu layaknya seorang artis karena para tahanan itu sudah lama tidak pernah melihat laki-laki selain penjara sipir di sana. Terlebih mereka juga sudah berlumut sebab apem-empemnya tidak pernah dibasahi lagi. Setelah itu Harry dan Fred menuju ke selnya Martha dan juga yang lainnya. Di sana Harry mengatakan kepada Jenny bahwa ia mendapatkan kiriman surat dari keluarganya Jenny. Namun sebelum memberikan surat itu, Harry ingin Jenny membayarnya. Akan tetapi karena Jenny tidak memiliki uang, ia pun akhirnya membayar surat itu dengan memberikan dua bola basketnya untuk diganjel-ganjel oleh Harry. Namun sayangnya setelah Harry puas, Jenny ternyata ditipu karena surat itu sebenarnya bukan untuk Jenny, melainkan untuk Berlin dari kekasihnya. He needs me. Suatu hari ketika para tahanan bekerja, wakil sipir tiba-tiba memanggil Berlin. Sipir itu langsung mengambil kertas surat kemarin yang ada di dadanya Berlin. Rupanya wakil sipir tersebut sudah mengetahui jika Berlin menerima surat secara ilegal. Si wakil pun di sini menegaskan jika semua surat yang masuk harus dicek terlebih dahulu oleh para penjaga. Alhasil Berlin pun mendapatkan hukuman dengan digantung di tengah teriknya matahari. Wakil sipir itu menjemur Berlin tanpa selai kain dengan disaksikan oleh semua orang. Namun di sini salah satu anak buahnya Berlin mengatakan untuk jangan khawatir atas Berlin karena sepertinya kita ketahui ia merupakan ketua. Tapi siapa sangka hukuman tersebut ternyata tidak berhenti sampai situ saja. Malam harinya Berlin ditidurkan di ranjang besi lalu dipukul dengan cambuk. Setelah babak belur, Berlin pun akhirnya dikembalikan ke dalam sel. Di dalam sel, Berlin bercerita kepada anak buahnya yang bernama Sarah bahwa ia ingin merencanakan aksi kabur. Berlin berkata lebih baik mati berusaha daripada tersiksa setiap hari. Dari sini kita akhirnya jadi tahu bahwa penjaga yang terlihat
terlihat indah ini ternyata di baliknya banyak kekejaman yang terjadi. Bahkan tidak sedikit yang kuat untuk menahannya, dan selalu ada kematian setiap minggunya. Suatu hari Harry dan Fred kembali mengantarkan logistik makanan untuk kebutuhan para napi. Di sini saat Fred akan mengantarkan bahan makanan ke dalam gudang, ia tak sengaja melihat Sarah yang sedang mandi. Lantas Fred pun berhenti sejenak untuk menikmati pemandangan indah tersebut. Seusai Fred mengantarkan bahan makanan ke dalam gudang, ia tiba-tiba dihadang oleh Sarah karena ternyata Sarah menyadari jika tadi Fred mengintipnya saat sedang mandi. Di sini lantas Sarah pun menggodanya agar ia bisa mendapatkan sebungkus rokok. Kan tetapi baru juga sebentar mereka kepergok oleh sang tua sipir. Alhasil atas perbuatannya Sarah mendapatkan siksaan yang tidak manusiawi. Bahkan dia sampai tidak sadarkan diri hingga akan dibawa untuk dikremasi hidup-hidup. Namun beruntungnya saat itu dokter penjaga tak sengaja lewat dan melihat Sarah yang sedang babak belur. Si dokter pun akhirnya memerintahkan untuk membawanya ke ruangannya. Setelah kejadian itu Sarah akhirnya setuju dengan rencana Berlin untuk melakukan aksi kabur. Akan tetapi sepertinya mereka membutuhkan lebih banyak rekan untuk melancarkan aksinya itu. Di sini mereka pun mengajak Martha karena Martha adalah napi satu sel. Namun sayangnya Martha tidak mau sebab ia tidak ingin macam-macam, apalagi dirinya adalah napi baru. Lantas di sini Sarah menantang Martha untuk melawan dirinya, dan jika Martha kalah ia harus ikut dengannya. Alhasil mereka pun akhirnya berduel sampai guling-gulingan di dalam lumpur. Hingga pertarungan itu pun dimenangkan oleh Sarah. Artinya Martha harus ikut kabur bersama mereka. Sementara di sisi lain si dokter yang kemarin mendapati Sarah babak belur dan akan dikremasi, dia pun akhirnya mendatangi sang kepala penjara di ruangannya. Dia ingin membicarakan masalah itu karena merasa kalau tindakan para penjaga sudah keterlaluan. Menurut si dokter, meskipun mereka salah, tetapi kalian tidak sepantasnya menyiksa para napi sampai setengah mati. Namun mendengar semua itu si kepala penjara membantah kalau para penjaga di sini sudah melakukan terbaik dan mereka tidak pernah menyakiti para tahanan. Di sini si dokter yang merasa jika ada sesuatu yang disembunyikan, ia pun akhirnya mengalihkan pembicaraan dan mengajak sang kepala penjara untuk makan malam. Awalnya si kepala penjara menolak karena malam ini dirinya ada urusan lain. Dengan begitu si dokter pun mengganti jadwalnya di esok hari. Si dokter yang merupakan seorang duda, rupanya ia menyukai si kepala penjara, dan alhamdulillahnya si kepala penjara mau dengan ajakan itu. Singkat cerita, saat malam harinya Berlin pun sudah berhasil mengumpulkan beberapa napi yang ikut kabur bersamanya. Terlihat napi-napi cantik ini sedang menyusun rencana untuk melakukan aksinya itu di esok hari. Singkatnya, rencana pertama mereka pun dimulai saat jam makan siang. Di sini Sarah membuat kerusuhan sehingga kericuan pun terjadi dengan memancing emosi para tahanan lain. Akibat dari kericuan itu kepala sipir pun akhirnya datang bersama penjaga lainnya. Namun setelah diberikan tembakan peringatan, bukannya merasa takut, mereka malah melempari kepala sipir menggunakan makanan. Di balik kekacauan itu, Jenny tengah menyelipkan mengambil sesuatu seperti ada yang direncanakan. Tapi sayangnya Berlin dan Sarah dan Martha yang dianggap menjadi biang kerok keributan berhasil diamankan oleh sipir dan dijebloskan lagi ke dalam sel isolasi. Mereka akan dikurung di sana sambil menunggu keputusan hukuman dari ketua sipir. Namun ternyata semua ini adalah bagian dari rencana mereka. Sementara para napi yang lain termasuk Jenny, mereka sudah dimasukkan kembali ke dalam selnya masing-masing. Tak lama lagi Harry dan Fred membawa pasokan makanan. Di dalam sana Jenny mencoba merayu Harry untuk mengajaknya perang badan. Namun sebelum melakukan kegiatan itu, Jenny meminta Harry untuk membukakan pintu selnya terlebih dahulu dengan mengambil kuncinya dari ruangan penjaga agar mereka bisa bebas dan enak-enak malam ini. Harry yang imannya setipis tisu, tentu ia pun terpancing. Demi kenikmatan duniawi, Harry akan melakukan apa saja supaya bisa memuaskan hasratnya selama ini. Di tempat lain terlihat si dokter sedang asik-asik makan malam dengan sang kepala penjara demi menjalankan PDKT-an sekaligus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di penjara ini. Si kepala penjara tiba-tiba teringat kalau dirinya harus pergi karena ada urusan kembali ke sel isolasi. Ketika si ketua sipir datang, mereka tiba-tiba mencek dengan menggunakan kawat. Sontak karena tak bisa apa-apa, ketua sipir itu pun akhirnya terpaksa mengikuti permintaan mereka dengan membuka pintu selnya. Setelah itu mereka pun mengambil senjata dan menjadikan ketua sipir tersebut sebagai sandera. Beberapa saat kemudian tiba-tiba terdengar suara tembakan. Sontak Berlin dan anak buahnya segera menuju ke suara itu, yang ternyata di sana ada sosok pria bertopeng
yang membawa senjata. Sementara Harry yang telah berhasil mencuri kunci sekembalinya kesal melihat Jenny yang sudah tak bernyawa. Dia hanya duduk dengan keadaan baik-baik saja. Namun di sana Harry juga melihat Deborah. Lantas Harry yang ketakutan, ia pun segera meninggalkan tempat itu dan menduga kalau Deborah lah yang telah menghabisi Jenny. Namun saat Harry dan Fred akan pergi, mereka sudah ditunggu oleh Sarah dan lainnya. Rupanya mereka ingin menumpangkan mobilnya untuk kabur. Di sini Deborah pun tiba-tiba menyusulnya dan ingin ikut kabur, dan ternyata orang yang telah menghabisi Jenny bukanlah Deborah, melainkan semua ini adalah perbuatan di sosok pria bertopeng yang rupanya dia adalah sang kepala penjara. Deborah yang berusaha keluar, dia akhirnya ketahuan oleh penjaga. Dengan begitu si penjaga pun dengan sigap langsung menembaknya. Karena hal itu juga Berlin dan anak buahnya jadi ketahuan, hingga akhirnya aksi tembak-tembakan pun terjadi. Setelah pertempuran sengit, mereka akhirnya berhasil kabur dari penjara dan bersembunyi di perkebunan. Di sana untuk mengucapkan terima kasih kepada Harry dan Fred karena telah memberikannya tumpangan, Berlin pun mengeluarkan seorang wanita dari bagasi mobil untuk dihadiahkan kepada Harry dan Fred. Dan tak disangka-sangka perempuan itu adalah si kepala penjara yang berhasil mereka culik. Namun sayangnya baru satu malam mereka melarikan diri. Persembunyian mereka itu tak lama diketahui oleh para sipir yang langsung menyergapnya. Di sini Berlin yang tak ingin Martha menjadi korban, ia menyuruh Martha untuk pergi saat itu juga. Sementara dirinya dan anak buahnya yang lain akan melawan para penjaga. Awalnya Berlin dan anak buahnya mampu melawan mereka dengan menembaki tangki mobil yang berisi bensin yang bocor. Alhasil mobil itu meledak beserta si kepala penjara di dalamnya dan membuat para penjaga yang lainnya kalang kabut. Namun sayangnya mereka tetap kalah jumlah. Berlin dan anak buahnya ditembak saat itu juga, menyusul kematian sang kepala penjara. Sementara itu Martha yang berhasil melarikan diri, ia selamat dari tragedi pertempuran darah tersebut. Lalu ia menghentikan sebuah mobil yang tak sengaja lewat dan menumpangkan mobil itu. Melihat kecantikan Martha, si pria pun bertanya ingin kemana dia diantar. Lantas sesuai permintaan Martha, ia akhirnya dibawa kembali ke penjara karena pria tersebut ternyata adalah seorang polisi. Dan film pun selesai. Oke cuy, segitu aja alur film yang gue ceritain ke lo. Apabila ada kata-kata terbata-bata atau salah, gue hanya manusia biasa yang gak luput dari kesalahan. Enjoy dengan videonya. Next video.